Shalom sahabat-sahabatku sekalian, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Herlina Tambunan dalam channel Work-Life Balance. Saya berdoa semoga sahabat-sahabatku sekalian dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Sahabat-sahabatku, kita baru saja melewati tahun 2020 dengan segala macam kesukaan dan kesusahannya. Banyak penderitaan dan persoalan-persoalan yang telah kita lewatin selama tahun 2020 dengan baik oleh karena berkat perlindungan dan pimpinan Tuhan kepada kita. Dan kita sekarang telah memasuki tahun 2021, tahun yang penuh harapan bagi kita semua. Namun, belum saja kita melewati 3 minggu di tahun 2021, sudah banyak terjadi bencana-bencana di Indonesia. Sehingga apabila kita melihat internet, melihat media, melihat televisi, di sana dikatakan duka tahun 2021 atau Pray for Indonesia. Mengapa demikian? Karena banyak sekali terjadi kesusahan atau bencana-bencana di tahun 2021. BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mengatakan hingga akhir minggu ketiga tahun 2021 telah terjadi lebih dari 100 bencana alam di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena keadaan cuaca yang sangat ekstrim seperti banyaknya curah hujan yang terjadi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain sebagainya. Semua bencana datang silih berganti. Tanggal 9 Januari terjadi tanah longsor di Sumedang. Tebing setinggi 20 meter dan panjang 40 meter longsor. 14 rumah rusak berat, banyak orang kehilangan keluarga, harta, dan lain sebagainya. Di manakah Tuhan? Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Pesawat ini rute Cengkareng Pontianak, hilang kontak setelah 4 menit lepas landas. Di manakah Tuhan saat itu? Kenapa hal ini bisa terjadi hingga ada yang kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, dan lain-lain? Pada tanggal 13 Januari terjadi banjir di tanah laut Kalimantan Selatan, diduga karena curah hujan yang sangat besar. Dikatakan ada 6.346 rumah terendam banjir dan banyak jiwa yang terdampak oleh karena banjir ini. Di manakah Tuhan? Kemudian pada tanggal 15 Januari terjadi gempa bumi di Mamuju dan Majene dengan kekuatan 5,9 dan besok paginya terjadi gempa susulan dengan kekuatan 6,2. Gempa kedua mengakibatkan banyak kerusakan perkantoran, rumah-rumah, dan fasilitas umum lainnya. Banyak yang luka dan meninggal dunia. Di manakah Tuhan? Dan yang terakhir, bencana yang terakhir yang saya baru terima dari teman saya adalah terjadi banjir bandang dari Gunung Semeru di tambang pasir Candi Puro Lumbung. Banyak sekali kejadian-kejadian bencana yang datang silih berganti menimpa kita. Sehingga sebagian orang berkata, di manakah Tuhan? Mengapa mereka dibiarkan menderita? Mengapa Tuhan tidak memberikan pertolongan? Belum lagi kesusahan-kesusahan yang disebabkan oleh karena COVID-19. Sangat banyak sekali. Orang kehilangan orang-orang yang dikasihi meninggal karena COVID. Ada yang kehilangan peluang bisnis. Ada yang kontrak dibatalkan. Orang-orang dihimbau untuk bekerja dan belajar dari rumah agar terhindar dari COVID. Namun sebagai akibatnya mereka dipotong gajinya karena tinggal di rumah. Bahkan ada yang di-PHK oleh karena perusahaannya tidak sanggup lagi atau telah bangkrut. Beberapa orang mereka tidak dapat tinggal terus di rumah. Mereka harus keluar rumah menghadang maut demi mencari sesuap nasi. Seperti supir ojol, supir taksi, mereka kehilangan penumpang. Rumah makan, restoran, hotel-hotel, dan tempat-tempat wisata lainnya semua tidak ada pengunjung. Mereka kehilangan mata pencaharian. Dan banyak lagi orang-orang yang kehilangan mata pencahariannya. Di manakah Tuhan? Kehidupan semakin sulit, kesehatan kita terancam, keuangan hancur, masa depan semakin tidak jelas. Kita menjerit, menangis, meratap, dan berseru kepada Tuhan. Tapi, mengapa Tuhan diam, tidak menjawab? Mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi berlarut-larut? Mungkin pertanyaan di manakah engkau Tuhan saat ini adalah pertanyaan yang paling populer di kalangan kita. Karena kita semua sudah bosan dengan keadaan yang ada sekarang ini. Sahabat-sahabatku,
Hamba-hamba Tuhan juga pada zaman dahulu kala juga pernah merasakan seperti yang sahabat-sahabatku rasakan. Dalam keadaan susah, mereka memanggil Tuhan dan mereka tidak menemukannya. Ada dua contoh yang dapat saya berikan, mungkin ini dapat menguatkan iman. Yang pertama adalah Raja Daud. Mulai kecil dia itu banyak sekali mengalami masalah karena pada waktu kecil menggembalakan ternak orang tuanya. Banyak masalah di dalam padang belantara. Kemudian setelah dia dewasa, dia menjadi raja, dia juga mengalami masalah bersama dengan Raja Saul. Ya, di dalam kehidupannya yang penuh masalah itu, Raja Daud merasa bahwa Tuhan itu berlambat-lambat datang untuk menolongnya. Mari kita baca di dalam ayat yang ada di dalam Alkitab. Dalam Mazmur 70 ayat 6 dikatakan, Engkau yang menolong aku dan meluputkan aku ya Tuhan, jangan lambat datang. Sangat jelas dikatakan, jangan lambat datang. Dia merasa bahwa Tuhan itu lambat menolong dia. Mazmur 71 ayat 12 dikatakan, Ya Allah, janganlah jauh daripadaku, Allahku segeralah menolong aku. Lihat, selalu dia mengatakan, segeralah menolong aku. Kemudian di Mazmur 22 ayat 2 dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh, tidak menolong aku. Raja Daud adalah raja yang dipilih Tuhan, tetapi di dalam kehidupannya, di dalam kesusahannya, Raja Daud juga merasakan bahwa seakan-akan Tuhan itu jauh dan tidak menolong dia. Contoh berikutnya adalah kehidupan Ayub. Tentu sahabat-sahabatku masih mengingat cerita tentang Ayub, bukan? Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Pada waktu dia mengalami penderitaan dan kesusahan, dia mencari Tuhan untuk membela dirinya, tetapi dia tidak menemukan Tuhan. Mari kita baca di dalam Ayub 23 ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan, Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Aku berjalan ke barat, tidak kudapatin dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Sahabat-sahabatku, apabila kita mengalami kesusahan dan kita mencari Tuhan dan kita tidak mendapatkannya, kita akan merasa susah sekali. Entah itu kesusahan oleh karena kita memiliki masalah di dalam keluarga, masalah anak, masalah jodoh, masalah pekerjaan, ataupun masalah keuangan. Apabila kita telah berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak datang membantu kita, kita akan merasa sedih sekali. Kita akan berpikir, mengapa Tuhan engkau mengabaikan saya? Mengapa Tuhan engkau tidak mendengarkan saya? Mengapa engkau tidak peduli dengan kesusahan saya? Mungkin Anda akan berpikir, apakah benar ada Tuhan? Kalau Tuhan ada, di manakah dia sekarang? Sahabatku, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit kita itu selalu akan biru. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan pernah mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan selalu berbahagia tanpa masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita baca dalam 1 Tawarik 17 ayat 8. Tuhan katakan, Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Artinya, Dia akan menyertai kita di dalam segala penderitaan kita. Saudaraku, Tuhan adalah baik. Allah adalah baik, selalu menyertai kita. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab, hendak saya bagikan kepada teman-teman, di mana kita melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Yang pertama adalah Daniel, yaitu Daniel di lubang singa. Tentu sahabat-sahabatku masih ingat cerita tentang Daniel, bukan? Kenapa Tuhan tidak melindungi Daniel pada waktu teman-temannya mengintip Daniel sedang berdoa di atas sotoh, sehingga dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam lubang singa? Jawabnya adalah, Tuhan beserta Daniel di dalam lubang singa, sehingga singa-singa itu tidak ada satupun yang menyentuh tubuh Daniel. Lihat saudara, di dalam penderitaan Tuhan menyertai dia. Kemudian contoh yang kedua adalah Sadra, Mesa, dan Abednego. Pada waktu mereka dipaksa untuk menyembah patung Nebukadnezar. Di manakah Tuhan? Mengapakah Tuhan tidak membuat orang-orang pengawal-pengawal menjadi buta atau tidak melihat teman-teman Daniel itu tidak menyembah patung Nebukadnezar?
Kenapa Tuhan biarkan mereka ditangkap dan dibuang ke dapur api? Jawabnya adalah Tuhan menyertai Sadra, Mesa, dan Abednego di dalam dapur api sehingga mereka tidak terbakar. Contoh yang ketiga, pengalaman Yusuf. Tentu sahabat-sahabatku ingat cerita Yusuf, bukan? Yusuf ditangkap oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual kepada saudagar ke Mesir, menjadi budak di Mesir, menjadi budak di tempatnya Potifar, dan akhirnya istri Potifar memasukkan dia ke dalam penjara. Tetapi akhir dari cerita, dia menjadi orang kedua Firaun yang menyelamatkan negeri Mesir dari kelaparan. Di manakah Tuhan pada waktu abangnya membuat Yusuf masuk ke dalam sumur? Atau mengapa Tuhan tidak menyelamatkan pada waktu istri Potifar memfitnah dia? Jawabannya adalah Tuhan mengetahui bahwa akan ada bala kelaparan di waktu yang akan datang, sehingga Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi bagi Yusuf agar Yusuf dapat menjadi penyelamat bagi saudara-saudaranya. Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi hidup kita masing-masing. Tuhan izinkan penderitaan jadi pada kita untuk masuk maksud yang baik. Yang pertama adalah Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi kepada kita agar iman kita dimurnikan, agar kita semakin hari semakin berserah kepada Tuhan. Kita tidak bersandar kepada kekuatan orang lain, kepada orang kaya di masa pandemik ini. Kita tidak perlu berserah kepada mereka. Kita tidak perlu berserah kepada kepintaran kita. Kita tidak perlu bersandar kepada kecantikan kita, kegagahan kita, atau kekayaan kita, karena semua itu sia-sia, tidak ada gunanya. Jadi penderitaan itu diizinkan Tuhan terjadi adalah agar iman kita menjadi murni dan kita semakin berserah kepada Tuhan. Yang kedua adalah untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Lihat cerita Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Orang-orang di sekitar mereka pada waktu itu akan merasa bahwa Tuhannya Daniel, Tuhannya Sadra, Mesa, dan Abednego adalah Tuhan yang hidup. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan adalah lebih besar dari segalanya. Tuhan lebih kuasa daripada api, daripada singa. Dan yang ketiga adalah Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Seperti cerita di pengalaman Yusuf. Walaupun dia menderita, tetapi Tuhan telah menyediakan rencana yang indah bagi Yusuf dan saudara-saudaranya. Yaitu Yusuf menyediakan kehidupan, keselamatan bagi saudara-saudaranya di masa kelaparan yang panjang. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah salah di dalam bertindak. Tuhan tidak pernah salah dalam merencanakan hal-hal bagi diri kita masing-masing. Yeremia 29 ayat 11, di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pengalaman Yusuf merupakan satu contoh bahwa Tuhan tidak salah mengizinkan kesusahan terjadi kepada Yusuf. Dan Tuhan pun tidak salah mengenai kehidupan kita saat ini. Saudara-saudaraku, mari kita mempelajari Alkitab. Banyak janji-janji Tuhan di sana yang dapat menguatkan iman kita. Sahabat-sahabatku, mungkin Anda juga merasakan bahwa Tuhan tidak peduli dengan Anda, dan mungkin sahabat-sahabatku mulai bimbang, apakah sebenarnya Tuhan ini maksudnya terhadap diri kita masing-masing. Apabila Anda merasa hal yang seperti ini, saya mau agar sahabat-sahabatku datang kepada Tuhan dan berdoa, berpuasa, minta petunjuk kepada Tuhan, karena Tuhan hanya sejauh doa. Pertolongan Tuhan saat ini tidak seperti zaman dahulu. Maksudnya, zaman dahulu Tuhan dapat mengirimkan mana, kita dapat langsung melihat bantuan itu datang, ya, atau mengirimkan burung gagak membawa makanan bagi bangsa Israel. Tetapi saat ini Tuhan pun masih menolong kita dengan cara-caranya yang ajaib. Misalnya melalui saudara-saudara kita atau orang-orang di sekitar kita, atau melalui angan-angan atau pikiran yang datang ke dalam pikiran kita. Oleh karena itu yang kita butuhkan hanyalah berdoa.
Yang kita butuhkan hanyalah berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan pikiran kita, membukakan jalan-jalan kehidupan bagi kita, sehingga pertolongan itu dapat kita rasakan. Ada sebuah contoh yang saya hendak berikan kepada teman-temanku saat ini. Dalam keadaan yang susah seperti ini, ada seorang teman yang telah di PHK. Padahal dia baru menikah dan dia baru mencicil rumah dan mencicil mobil. Tentu dengan di PHK, dia mengalami masalah yang sangat besar untuk membayar cicilan-cicilan tersebut. Tetapi pada suatu hari dia berjalan dan dia bertemu dengan temannya. Dia mengatakan betapa dia sangat susah saat ini. Dia baru menikah, dia mencicil rumah, dia mencicil mobil, dan saat ini dia sudah PHK. Lalu apa yang terjadi, teman-teman mengetahui? Temannya ini merasa kasihan melihat temannya yang di PHK ini. Kemudian temannya ini bercerita lagi kepada teman yang lain. Dan tanpa pengetahuan teman yang di PHK ini, ada seorang teman mengatakan, di tempat saya ada pekerjaan, suruh dia masukkan lamaran. Akhirnya, pendek cerita, teman kita ini yang di PHK, dia bekerja di tempat itu. Sehingga dia memperoleh berkat yang 2 kali lipat, yaitu dia mendapat uang pesangon dari perusahaan yang pertama dan kemudian dia memperoleh pekerjaan yang baru. Saudaraku, pertolongan Tuhan tidak dapat kita pikirkan. Pertolongan Tuhan datangnya sangat ajaib, tidak dapat kita mengerti. Ada lagi sebuah contoh. Ada seorang teman dalam keadaan pandemik ini, dia juga mengalami kesusahan keuangan oleh karena di PHK. Dia memiliki hobi untuk memasak. Oleh karena dia sudah di PHK, dia terpaksa memutar pikiran apa yang harus dia lakukan. Akhirnya dia membuka kursus membuat kue online. Dan Tuhan memberkati usahanya itu. Saudaraku, sekali lagi, pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang ajaib. Yang Tuhan minta dari kita adalah percaya saja dan berusaha. Maka Tuhan akan memberkati. Kemudian ada juga orang yang karena dia tidak bisa membuka kantinnya lagi, dia menjual ikan teri kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga kehidupan dapat berlangsung. Saudaraku, saat ini Tuhan pun masih ada seperti zaman dahulu. Ia masih dekat dengan kita. Dia masih menolong kita. Yang dia minta adalah percaya saja, berdoa dan berserah kepadanya dan berusaha, maka Tuhan akan memberkati. Tetapi kadang-kadang kita berpikir, uang yang ada pada kita ini tinggal segini. Kalau kita pergi berusaha, nanti salah usaha dan kita hancur. Dan apa yang kita akan makan? Tuhan berjanji kepada kita semua di dalam menjalankan usaha-usaha yang baru. Janji Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, saudara. Tuhan adalah baik. God is good all the time. God is good. Ingatlah, Tuhan sekarang sedang ada di samping saudara. Tuhan sedang menjaga Anda seperti Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Mereka tidak melihat Tuhan, tetapi Tuhan ada di samping mereka. Ada satu janji Tuhan lagi yang mungkin dapat menguatkan iman sahabatku, terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melewati sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Janji yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kita. Tuntutlah janji Tuhan itu. Tuhan benar-benar baik dan menyertai dan menyayangi kita. Sahabat-sahabatku, apabila Anda mengalami kesusahan, apapun itu, datanglah kepada Tuhan. Ceritakanlah kepadanya semua keluh kesahmu. Tuntut janjinya, dia hanya sejauh doa. Tuhan adalah baik.
God is good all the time. God is good. Salah satu bukti penyertaan Tuhan kepada kita adalah dengan diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai penyelamat kita. Apakah itu bukan merupakan suatu jaminan kepada kita bahwa Tuhan adalah sangat baik dan menyertai kita? Di dalam Mazmur 34 ayat 8 dikatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya." Dunia ini adalah tempat yang tidak nyaman. Di dunia ini banyak sekali persoalan, banyak sekali kesusahan-kesusahan yang datang silih berganti. Apakah Anda tidak bosan dengan seluruh masalah-masalah yang ada? Saya memiliki seorang sahabat yang bernama Yesus. Dia adalah sahabat saya yang sangat baik sekali. Dia mengetahui seluruh keluhan saya, seluruh kesusahan saya. Dia tidak hanya mengetahuinya, tetapi dia menolong saya melewati masa-masa sulit. Dia memberikan jalan keluar yang terbaik. Saudaraku, sahabat saya itu mengajak saudara dan saya untuk tinggal bersama-sama dia di surga, di mana di sana terdapat damai yang tidak pernah kita rasakan di dunia ini. Apakah saudara dan saya mau untuk tinggal di sana, tinggal di surga, daerah yang tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi problema-problema kesusahan apapun. Di sana hanya ada damai ajaib. Kita harus ke surga, kita harus hidup dan merasakan damai yang Tuhan akan berikan. Hasrat hatimu semuanya, engkau boleh dapat perhatian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Damai ajaib turun dari Bapa di surga. Oh, penuhilah jiwaku selamanya dengan damai kasih Allah. Serahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya, engkau boleh dapat perhatian dan Saudara-saudaraku, saya berdoa untuk saudara-saudaraku semua dan kita yang mengalami masalah di dalam kehidupan ini, agar Tuhan dapat menguatkan iman kepercayaan kita dan biarlah kita hanya bersandar kepada Tuhan yang dapat memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi kita dan keluarga kita, sehingga damai sejahtera menjadi bagian kita. Amin.